Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu. Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Siap, Selatan betul. saja ya. Siap. Saudara sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi Siap, pada waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan
pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut, Siap, betul yang mulia. yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia. Oh, ke TKP tidak Siap. menemukan barang bukti sama Siap, tidak, sekali. tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana. Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari Ada. penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail. Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock. Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada. Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi. Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak Dari jenis bisa, hanya senjatanya. diidentifikasi dari Siap. 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya. Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya. Proyektilnya keluar ya. Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya yang di diserahkan tubuh. ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSB yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal. Siap. Oke. Nah, Glock. untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia berbentuk adanya terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi Tidak terbentuk batasannya. izin kami Ya, silakan. lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia, izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya, Eh, ya nggak apa-apa. Siap. Sambil dilihat, kita ngeliatin Oh semuanya. siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya dataran dan dataran, galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Oh, ya. Siap. Ya. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke.
Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk AS. Siap. Heeh. Kalau Glock Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. tidak terbentuk Siap. sudut. Kebetulan Oke. kami tidak ada peraganya yang mulia. Ya, ya, oke, oke. Siap. Ada smooth dia, jadi tidak ada sudutnya, jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Dari Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga Kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. oh, tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya? Itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja? Siap yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Siap, izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, Siap. makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, Siap. itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya. Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya. Itu tadi. 8 selongsong peluru ini dari apa benar yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 8 10 selongsong yang mulia. Ya, Siap. 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru, itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Ya. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini yang mulia, izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan
membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan microscope comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Yang 2 dari HS. Siap, betul yang mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu keluarnya itu memang dari Glock itu ada dalam satu Glock itu ya, dengan yang sama, tipe yang sama, mungkin tidak jenis yang sama, tetapi pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda, tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek itu, ya? kan begini, dari senjata yang berbeda, Siap. tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan seri yang berbeda, itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain, mungkin tidak yang Siap. 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan yang mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus yang mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru yang mulia. Yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami yang mulia. Itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia. Dari pena pemukulnya yang mulia. Setiap senjata itu berbeda yang mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya baik. Siap. Artinya 8 ini sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia.